Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan, kita mau menikmati Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita mau menaikkan pujian, lebih dalam ku menyembah. Dengan pujian ini, biarlah kita boleh mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Kita mau meninggalkan sejenak segala urusan dan kesibukan apa yang menyita hati dan pikiran kita. Kita mau meneduhkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan pujian ini kita mau menyembah Tuhan. Lebih dalam ku menyembah. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala dalam roh dan kebenaran.
Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menthabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku tidak malu akan Injil Kristus, karena Injil itu kuasa Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama bagi orang Yahudi dan juga bagi orang Yunani. Sebab di dalamnya kebenaran Elohim dinyatakan dari iman kepada iman, seperti yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah dalam hidup kita senantiasa bangga akan Injil. Bagaimana kita bangga akan Injil? Bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita tidak malu akan Injil Kristus? Adalah dengan cara kita menjadi pemberita Injil. Karena Injil itu kuasa Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain yang diberikan di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan manusia selain daripada nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus kita yang agung. Dan biarlah kita di dalam hidup kita senantiasa menggemakan Injil kabar baik ini. Menjadi saksi akan Injil. Menjadi saksi akan dahsyatnya nama Kristus bagi dunia ini. Mari kita memuji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau bersama-sama bermazmur dari Mazmur 127. Mazmur 127. Mohon kesediaan Korason untuk bisa memimpin pembacaan bagi kita. Mazmur 127. Nyanyian ziarah dari Salomo. Jikalau bukan Yahwe yang membangun rumah, maka mereka yang membangunnya telah berjeri lelah dengan sia-sia. Jikalau bukan Yahwe yang menjaga kota, maka sang penjaga telah berjaga dalam kesia-siaan. Sia-sialah kamu yang bergegas bangun, berlama-lama duduk, memakan roti hasil jerih lelah, karena Dia akan menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya saat tidur. Lihatlah, anak-anak adalah warisan dari Yahwe. Buah kandungan adalah suatu upah. Bagaikan anak-anak panah di tangan seorang pahlawan yang gagah berani, demikianlah anak-anak muda. Berbahagialah orang-orang yang telah memenuhi tabung panahnya dengan semua itu. Mereka tidak akan dipermalukan, tapi mereka akan menundukkan musuhnya di pintu gerbang. Amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, maka mereka yang membangunnya telah berjeri lelah dengan sia-sia. Sia-sia kamu bergegas bangun, berlama-lama duduk memakan hasil roti jerih lelah,
karena Dia akan menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya saat tidur. Begitu baik Tuhan bagi kita, anak-anaknya. Dia sangat memperhatikan kita. Dia tahu lebih baik daripada kita apa yang kita butuhkan. Dia tahu bahwa kita memerlukan Dia. Maka Dia menjadi penyedia untuk kita. Firman Tuhan mengatakan, Dia menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya saat tidur. Mari kita memuji Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita untuk cinta kasih-Nya yang besar. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau memuji namanya yang kudus, kita mau memuji kasih-Nya yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 293. Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Doa dan perenungan firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kami persilakan. Shalom semua, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar di hari Minggu pagi yang indah ini. Untuk kami bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Untuk kami bersama-sama duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, yang menjadi petunjuk bagi kehidupan kami, supaya kami dapat menjalani hidup kami sehari-hari
dengan lebih baik. Kami membuka hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, kiranya berkenan memberkati semua anak-anak-Mu yang berhimpun bersama pagi ini untuk membaca dan merenungkan firman. Kuduskanlah hati dan pikiran kami Tuhan. Sucikanlah kami dari segala dosa-dosa. Dan kiranya darah kudus Kristus membasuh kami semua menjadi putih bersih, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh layak menghampiri tahta kasih karunia-Mu untuk mendengar firman-Mu dan untuk diberkati melalui firman-Mu. Berfirmanlah, kami semua anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes ya. Terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-21. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian ini. Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 saya akan membacakan untuk kita. Dan ini perikop ini diberikan judul Yesus menampakkan ya, atau Yesus menampakkan diri ya, atau Yesus tampak kepada 7 murid. Sesudah itu Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid di tepi Danau Tiberias. Ya, ini nama lain untuk Danau Galilea yang ada di utara. Simon Petrus dan Thomas yang disebut Didimus, dan Nathanael dari Kana Galilea dan anak-anak Zebedeus, serta 2 orang murid lainnya sedang ada bersama-sama. Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Mereka berkata kepadanya, "Kami juga ikut pergi bersamamu." Lalu mereka pergi dan segera naik ke dalam perahu, tetapi pada malam itu mereka tidak menangkap apapun. Menjelang pagi, Yesus berdiri di pantai itu, akan tetapi para murid tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai makanan?" Mereka menjawab kepadanya, "Tidak." Dan dia berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkannya." Lalu mereka menebarkan jalannya, tetapi tidak mampu lagi menariknya karena demikian banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Maka ketika mendengar bahwa itu adalah Tuhan, Simon Petrus mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu menceburkan dirinya ke danau. Dan datanglah murid-murid lainnya dengan perahu kecil, sebab mereka tidak jauh dari darat, kira-kira 100 meter jauhnya, untuk menarik jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika mereka kembali ke darat, mereka melihat bara dari arang dengan seekor ikan terletak di atasnya, serta roti. Yesus berkata kepada mereka, "Bawalah ikan-ikan yang baru saja kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan-ikan besar itu ke darat, 153 ekor jumlahnya. Dan sekalipun demikian banyak, jala itu tidak koyak. Yesus berkata kepada mereka, "Mari sarapan." Namun tidak seorang pun dari para murid itu berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Karena mereka mengetahui bahwa dia adalah Tuhan. Lalu Yesus maju dan mengambil roti dan ikan, serta memberikannya kepada mereka. Inilah untuk ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada para muridnya setelah bangkit dari kematian. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan,
engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau. Yesus berkata kepadanya, berilah makan anak-anak dombaku. Yesus berkata lagi untuk kedua kalinya, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau. Yesus berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Simon anak Yunus, apakah engkau menyayangi aku? Bersedih hatilah Petrus karena Yesus berkata pada kali yang ketiga, apakah engkau menyayangi aku? Maka Petrus berkata kepadanya, Tuhan, engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku menyayangimu. Yesus berkata kepadanya, berilah makan domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan ke tempat yang engkau inginkan. Namun ketika engkau bertambah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat pinggangmu, dan akan membawamu ke tempat yang tidak engkau inginkan. Yesus mengatakan hal itu untuk menunjukkan dengan cara kematian seperti apa Petrus akan memuliakan Elohim. Dan setelah mengatakan hal itu, Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Ya, ini satu cerita, satu peristiwa sejarah yang sangat kita kenal, ya, bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri ya kepada murid-murid, ya, kepada para murid. Kita akan melihat cerita tadi dalam film Emily. Children, have ye any meat? Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. It is the Lord. Bring up the fish which you have now caught. Come and dine. Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? Yea, Lord. Thou knowest that I love thee. Feed my lambs. Simon, son of Jonas, lovest thou me? Yea, Lord. Thou knowest that I love thee. Feed my sheep. Simon, son of Jonas, lovest thou me?
knowest all things. Thou knowest that I love thee. Feed my sheep. Verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself and walkest whither thou wouldst. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee and carry thee whither thou wouldst not. Follow me. Lord, and what shall this man do? If I will, that he tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me. Ya, kita melihat ke dalam teks kita. Jadi ini adalah penampakan yang ketiga, ya. Ini adalah penampakan yang ketiga dari Tuhan Yesus kepada para murid, atau penampakan yang keempat kalau kita menghitungnya dengan bagaimana Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ya, jadi Maria Magdalena ini adalah salah seorang pengikut Yesus, ya, tetapi bukan bagian dari 12 murid, ya, atau 11 murid, ya, karena Yudas sudah bunuh diri. Ya, jadi Maria Magdalena ini adalah yang pertama, ya, melihat Yesus, ya, menampakkan diri kepadanya waktu ada di kubur. Ya, ini di dalam ayat yang ke-16. Yohanes 20 ayat 16. Lalu kemudian Yesus ini pertama kali menampakkan diri kepada semua murid, ya, minus Thomas, ya, tidak termasuk Thomas karena Thomas tidak ada pada waktu itu, ya, di dalam sebuah ruangan, ya, dan Thomas ketika diceritakan dia tidak percaya, ya, lalu kemudian ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-29, ya, di situ Tuhan Yesus menampakkan diri kali yang kedua kepada semua murid, ya, dan pada waktu itu juga bersama dengan Thomas, ya, itu adalah penampakan yang kedua dari Tuhan Yesus kepada para murid. Lalu kemudian di dalam teks kita yang ketiga ini, ya, di situ kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 7, ya, ini 7 murid, ya, 7, tapi juga ada disebut di situ ada 2 orang murid lainnya yang sedang ada bersama-sama. Nah, kita tidak tahu 2 orang murid yang lainnya ini apakah termasuk bagian dari ke-11 murid, ya, minus Yudas, ya, atau itu kelompok yang lain, ya, karena kita tahu Tuhan Yesus murid-muridnya ada kelompok 12, ya, itu ring yang pertama. Lalu kemudian ada kelompok itu 120, ya, juga ada yang lainnya, ya. Jadi ini 12 murid itu adalah ring yang pertama. Nah, kalau kita perhatikan ke dalam teks kita ini, kita bisa memberi satu topik, ya, atau satu judul ke dalam perikop ini, yaitu ketaatan akan ketidaktaatan membawa kepada kegagalan, ya, ketaatan membawa kepada berkat, ya. Tidak taat berarti gagal, ya. Kalau taat berarti hidupnya diberkati. Nah, kita lihat di dalam teks kita ini, ya, itu siapa yang tidak taat, yaitu ini ada 9 murid di sini, ya, 7 plus 2 ini tadi, ya, Simon Petrus, Thomas, Nathanael, ya, itu ada 3, kemudian anak-anak Zebedeus itu ada 3, ya, ada Yohanes di situ, ya, Yakobus, lalu kemudian 2 orang murid yang lain. Jadi ada 9 orang di sini kita lihat,
dan dipimpin oleh Simon Petrus. Ya, kita tahu bahwa Simon Petrus ini adalah seorang pemimpin. Ya, jadi rupanya dia memberikan pengaruh yang cukup kuat ya kepada murid-murid yang lain. Nah, di dalam hidup kita itu penting sekali ya kita itu eh, memilih ya atau mengikuti seorang pemimpin yang benar ya, itu pemimpin yang baik. Ya, ini kan bangsa kita ini kan sedang mau pilpres ini kan. Ya, dan ada 3 tokoh ini yang diunggulkan ini nanti akan maju, yaitu ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies. Ya, kalau dulu itu ada Jokowi dengan Prabowo, tapi Prabowo kalah, Jokowi menang selama 10 tahun memimpin Indonesia. Nah, hasilnya seperti yang kita lihat sekarang. Kita tidak tahu nanti tahun depan siapa yang akan menang. Ya, dan seperti apa nanti wajah Indonesia setelah 2024 dan seterusnya. Nah, tetapi intinya di sini adalah ya penting sekali bagi kita itu untuk eh, cermat ya memilih pemimpin. Ya kita harus cermat dan juga kalau kita itu di dalam posisi kepemimpinan, Tuhan percayakan kita untuk memimpin, maka kita juga harus belajar menjadi pemimpin yang baik. Ya, pemimpin yang baik. Ya, sebuah rumah tangga misalnya baik tidaknya sebuah rumah tangga itu bergantung kepada siapa yang memimpin rumah tangga itu. Ya, dan kalau kita mengacu kepada Alkitab, ya, yang diberikan mandat oleh Tuhan untuk menjadi kepala di dalam sebuah rumah tangga itu adalah suami. Ya, suami itu sebagai kepala, ya, bukan istri. Ya, nah, kita tidak ada waktu untuk membahas itu mengapa suami ya, tetapi itulah ya yang dikatakan oleh Alkitab. Makanya saya biasanya kalau mengkonseling orang-orang yang atau ide pasangan-pasangan yang akan bercerai, ya biasanya itu istri dia akan menyalahkan suaminya, suami akan menyalahkan istrinya, begitu kan? Ya, itu mereka saling menceritakan kejelekan pasangan masing-masing. Ya, tetapi saya biasanya yang pertama-tama akan menunjuk kepada suaminya. Saya bilang, kamu Tuhan tetapkan menjadi kepala. Ya, Tuhan menetapkanmu ya untuk menjadi kepala ya. Jadi itu artinya ini adalah tanggung jawabmu ya. Ini adalah tanggung jawabmu ya, sejauh mana kamu sudah menjalankan peranmu sebagai kepala di tengah-tengah rumah tanggamu. Ya, nah jadi penting sekali ya di dalam hidup kita ini ya kita mengikuti atau memilih ya pemimpin ya atau kepala yang baik ya, karena pemimpin yang baik itu akan membawa kita kepada tujuan yang terbaik ya, objektif yang terbaik ya, akan mencapai sasaran yang terbaik. Tapi kalau pemimpin yang tidak baik, ya itu pemimpin yang zalim, ya pemimpin yang korup, itu akan justru menghancurkan kehidupan kita. Ya makanya kita melihat ya negara-negara di dunia, ya bangsa-bangsa di dunia, ketika yang memimpin negaranya itu baik, ya adil, ya dia jujur, ya maka itu negaranya pasti akan baik. Ya tapi kalau yang memimpin itu tidak baik, ya itu akhlaknya tidak baik, ya itu menindas sana sini, maka yang terjadi ya itu negaranya akan mengalami kekacauan. Nah, kita melihat di dalam teks kita ini bahwa Simon Petrus ini dia adalah pemimpin, ya. Dia adalah pemimpin. Dia punya pengaruh yang kuat. Ya, dia punya pengaruh yang kuat ya. Mengapa saya katakan demikian? Ketika mereka sedang berkumpul begitu ya di Danau Galilea. Jadi ini artinya ya itu sekitar 200-an kilo lah begitu ya. 180 sampai 200 kilo dari Yerusalem ya, itu di utara. Ya. Nah, mereka ada di tepi danau ya, itu mereka ada itu di Galilea ya, di provinsi Galilea. Lalu kemudian di dalam ayat yang ketiga, Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Atau kira-kira ini kita tidak tahu ya, apakah dia mengajak mereka atau tidak, tapi dia hanya bilang, "Aku pergi menangkap ikan."
Atau aku akan pergi menangkap ikan. Dia tidak ngajak juga ya kalau kita lihat di sini. Ya, dia tidak mengajak para murid yang lain. Ya, tapi karena dia ini punya karisma, ya, dia ini mereka lihat sebagai pemimpin. Ya, ketika dia mengatakan aku pergi menangkap ikan, mereka berkata kepadanya, kami juga ikut pergi bersamamu. Kami juga ikut pergi bersamamu. Lalu mereka pergi dan segera naik ke dalam perahu, tetapi pada malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, bagian ini itu menceritakan ya itu ketidaktaatan para murid. Ya, ketidaktaatan. Mengapa tidak taat? Karena kita ingatkan bahwa Simon Petrus ini ya dengan beberapa murid-murid yang lain itu mereka dulunya adalah nelayan. Ya, dulunya mereka ada nelayan sampai kemudian Yesus menumpang di perahunya Simon Petrus. Dan pada waktu itu, ya kira-kira 3,5 tahun yang lalu ya, itu sebelum peristiwa ini, Yesus menumpang di atas itu perahunya Simon Petrus, kemudian dia mengajar, lalu kemudian dia mengajak Simon Petrus, mari kita bertolak ke tengah. Kemudian Simon mengatakan, Tuhan, ini kami sudah semalam-malaman coba menangkap ikan, nggak dapat. Ya, itu biasa nangkap ikan itu malam-malam, bukan siang-siang, begitu ya. Kalau mau pakai jala, ya kecuali mancing. Ya, kalau mancing bisa, tapi yang dapat paling satu. Tapi kalau mau menjala ikan itu malam-malam. Ya, biasanya itu pakai penerang begitu. Ya, lalu kemudian nanti ikan ngumpul, baru kemudian dijaring. Ya, nah tapi 3,5 tahun yang lalu, semalam-malaman mereka menangkap ikan, tidak dapat ikan, tapi karena Yesus menyuruh Simon Petrus untuk menebarkan jalannya, kemudian dia taat, lalu kemudian dapat ikan yang begitu banyak, dan Petrus menyadari dia adalah orang berdosa, dia berkata, Tuhan pergilah, guru pergilah daripadaku, aku ini seorang yang berdosa. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata kepadanya, ya, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan Alkitab mengatakan lalu kemudian Petrus dan teman-temannya mereka meninggalkan jalannya, mereka meninggalkan perahunya, ya mereka meninggalkan profesinya sebagai penangkap ikan, sebagai penjala ikan, dan mereka pergi menjala manusia. Ya, nah tetapi ketika Yesus sudah disalibkan, kemudian dia mati, kemudian dia sudah menampakkan diri, ya tetapi Yesus ini menampakkan diri itu hanya sesewaktu, dia tidak selalu bersama-sama dengan mereka lagi. Ya, Yesus itu sesewaktu dia tiba-tiba datang ke tengah-tengah mereka waktu mereka ada di dalam satu ruang. Ya, di dalam satu ruangan mereka berkumpul minus Thomas, Yesus menampakkan diri kepadanya. Kemudian kali yang kedua di dalam satu ruang lagi pada waktu itu ada Thomas, Yesus menampakkan diri lagi kali yang kedua. Nah, jadi Yesus yang sudah bangkit dari kematian di dalam tubuh kemuliaan, dia tidak senantiasa bersama-sama dengan para murid. Ya, dan pada waktu itu Roh Kudus kan belum dicurahkan. Ya. Nah, lalu kemudian yang terjadi di sini adalah Simon Petrus bersama-sama murid-murid yang lain, ya mereka kembali menjala ikan. Mereka kembali kepada profesinya yang semula. Padahal Tuhan sudah menetapkan mereka untuk apa? Menjadi penjala manusia. Ya, dan ini adalah tanda ketidaktaatan. Ya, ini adalah tanda ketidaktaatan. Tuhan suruh mereka untuk melayani dia full time sebagai penjala manusia, tapi mereka tidak taat. Sehingga Alkitab mengatakan, tetapi pada malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, jadi itu juga terjadi dalam hidup kita. Kalau kita ini tidak taat kepada Tuhan, ya kita ya lebih memilih jalan dunia ini. Ya, kita lebih memilih kehidupan yang hedonis. Ya, kita lebih memilih materi ya daripada firman Tuhan.
kita hidup dalam ketidaktaatan kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah ya kita akan mengalami kegagalan di dalam hidup kita. Ya, mari kita lihat hidup kita. Apakah kita bisa berkata saat ini bahwa saya ini ya hidup saya diberkati Tuhan. Saya berhasil oleh karena apa? Saya berada di pusat kehendak Tuhan. Ya, ini berlaku buat Kora ini kan, yang sedang menunggu ya apakah diterima atau tidak ya di sejumlah bidang pekerjaan dia sudah mendaftar di situ. Ya, nah tapi penting sekali di dalam hidup ya ini Kora dan juga semua kita bahwa kita harus berada di pusat dari kehendaknya. Kalau itu adalah pekerjaan yang Tuhan kehendaki untuk kita masuki, untuk kita terlibat di dalamnya dan kita senantiasa hidup taat kepada Tuhan, maka kita akan terus naik, tidak turun. Ya, tetapi ini yang terjadi pada Simon Petrus dan murid-murid yang lain adalah apa? Malam itu mereka tidak menangkap apapun. Malam itu mereka tidak menangkap apapun. Sampai kemudian dikatakan ayat yang keempat, menjelang pagi Yesus berdiri di pantai, ya, dan ini kembali lagi ya, kita lihat ini, para murid tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Ya mungkin karena ya jaraknya itu cukup jauh, satu, bisa jadi kemudian Yesus itu dia di dalam tubuh kemuliaannya tidak cukup bisa dikenali oleh para murid, atau mungkin mereka juga ya itu sedang fokus dengan perahu atau dengan untuk jalanya seperti itu. Ya sehingga mereka tidak aware bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka tidak tahu. Ya, Yesus bertanya, anak-anak, apakah kamu mempunyai makanan? Mereka menjawab kepadanya, enggak. Dia berkata kepada mereka, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkannya. Ini adalah kalimat yang sama, ya kan? Ini adalah kalimat yang sama yang pernah diucapkan oleh Yesus 3,5 tahun yang lalu kepada Petrus, kepada Yohanes, kepada Yakobus, dan beberapa murid-murid Yesus yang lain yang profesinya itu adalah nelayan. Ya, di sini tidak disebut itu kemana beberapa murid yang lain, ada 4 katakanlah begitu. Ya, Matius misalnya, ya karena tidak semuanya profesinya adalah nelayan. Ya, tidak semuanya adalah nelayan. Ya, tapi ini adalah sekelompok nelayan ya, yang dulunya adalah nelayan, kemudian menjadi penjala manusia, dan sekarang kembali lagi menjadi nelayan. Yesus berkata, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkan. Lalu mereka menebarkan jalannya, tetapi tidak mampu lagi menariknya, karena demikian banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasih Yesus, ini siapa? Ini adalah Yohanes ya. Ini Injil, ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Lalu murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Itu Tuhan. Baru setelah Yesus melakukan mujizat yang sama seperti yang pernah dia lakukan 3,5 tahun yang lalu, baru kemudian, ya ini salah satu dari murid Tuhan Yesus yang ada pada waktu itu di atas perahu, yaitu Yohanes, ya dia bisa mengenali itu Tuhan. Ya, maka ketika mendengar bahwa itu adalah Tuhan, Simon Petrus mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu menceburkan dirinya ke danau. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari bagian yang kedua? Jadi bagian yang pertama bicara soal apa? Itu ketidaktaatan mendatangkan kegagalan. Ya, ketidaktaatan mendatangkan kegagalan. Ketaatan, jadi ketika mereka taat dengan apa yang Yesus katakan, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkannya. Ketika mereka taat dengan apa yang Tuhan katakan, Alkitab mengatakan, ya,
Lalu mereka menebarkan jalannya tetapi tidak mampu lagi menariknya karena demikian banyaknya ikan. Demikian banyaknya ikan. Ya, itu artinya ketika Tuhan memberkati hidup kita, ya, dia memberkatinya itu nggak tanggung-tanggung. Amin. Dia memberkati tidak tanggung-tanggung. Melimpah. Sampai kita tidak punya jala yang cukup untuk menampungnya. Atau kita tidak punya tenaga yang cukup untuk menariknya lagi, ya, karena berkatnya itu begitu banyak, begitu berat, sampai meluap. Ya, itulah Tuhan ketika kita berada di pusat kehendak Tuhan, ketika kita mendengar firman-Nya dan mentaatinya, maka hidup kita diberkati. Ingat ya bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Tadi kita sudah baca itu, Mazmur 127. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya, rumah tangga kita, kehidupan kita, profesi kita, pendidikan kita, semuanya sia-sia. Apa yang kita bangun, semuanya sia-sia kalau bukan Tuhan yang ada di situ, yang hadir di situ. Itu juga berbicara tentang perlindungan, berbicara tentang proteksi, ya. Semua orang ini butuh proteksi. Ya, dalam bentuk apa? Itu dalam bentuk itu berbagai hal, ya. Itu jaminan hari tua, jaminan pensiun, ya. BPJS, yaitu jaminan kesehatan. Nah, tapi kalau bukan Tuhan yang melakukannya, bukan Tuhan yang hadir di situ, ya, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi betapa pentingnya, ya, dalam hidup kita ini, kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus fokus kepada Tuhan. Dan ketika kita berada di pusat kehendak-Nya, artinya kita hidup taat, ya, kita hidup setia kepadanya, maka ya kita tidak mampu lagi menarik berkat itu karena sedemikian banyaknya. Nah, ini seperti yang dialami para murid. Ya. Dan kemudian kita melihat kisahnya di sini, bagaimana Tuhan Yesus, ya, ini di dalam ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu, menarik jala yang penuh dengan ikan-ikan besar itu. Ya, jadi kalau Tuhan memberkati itu, dia berkati dengan berkat yang terbaik. Ya, bukan ikan-ikan kecil, tapi ikan-ikan besar. Ya, saya pernah makan di sebuah restoran di samping Danau Galilea, ikannya gede. Ya. Dan ikan itu disebut ikan Petrus. Enak sekali ikannya. Ya. Dan apa, ikan itu nggak ada di Indonesia. Ya. Itu saya lihat tidak ada, ya. Saya belum pernah lihat ikan itu. Ikannya besar. Diambil dari Danau Galilea. Ya. Dan makan satu ikan saja itu dengan, saya lupa itu, nasi atau apa begitu. Wah, kenyang sekali. Ya, kenyang banget. Ya, itu satu ikan ini 153 ekor. Anda bisa bayangkan. 153 ekor untuk, ini berapa orang? 7 orang, 9 orang. Ya, itu bikinlah dengan istri-istrinya dan anaknya. Ya, itu bikinlah semua ada sekitar 30-50 orang. Tetap berlebih. Ya, itu tetap berlebih, ya. Jadi Tuhan kalau memberkati kita itu seperti itu. Ya, itu berlebih. Artinya apa? Itu pasti berlebih. Artinya apa? Supaya kita bisa bagikan kepada orang lain, ya, kepada sesama kita. Ya, itu kepada orang-orang di luar lingkaran kita. 153 ekor jumlahnya. Lalu kemudian Tuhan Yesus itu sarapan, ya, itu bersama-sama dengan, ya, dan itu mereka tahu persis, ya, bahwa itu adalah Yesus. Dan ini menarik, ya. Yesus, saudara, bahwa ini bagaimana Tuhan Yesus.
Ya, di dalam penampakan-penampakannya, juga di dalam ruangan ya, waktu dia menampakkan diri, dia tanya, kalian punya roti nggak? Dia makan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa saya ini bukan hantu. Betul, saya ini adalah makhluk supranatural, tetapi saya tidak dibatasi oleh materi. Saya bisa makan, walaupun saya tidak butuh itu. Saya bisa makan di hadapan kamu untuk memperlihatkan bahwa dia sungguh-sungguh sudah bangkit dari kematian dan sudah di dalam tubuh kemuliaan. Di dalam kuasanya dia bisa melakukan apapun, ya termasuk mengambil roti, mengambil ikan dan makan bersama-sama dengan para murid. Ya, tapi yang paling penting kalau kita lihat di dalam teks kita ini adalah percakapan antara Yesus dengan Petrus itu. Ya, itu pentingnya di mana? Pentingnya adalah bahwa Tuhan Yesus dia tidak mau Petrus itu dia menjalani kehidupan yang di luar kehendak. Tuhan Yesus tidak mau Petrus itu berjalan di luar kehendaknya. Tuhan Yesus mau supaya Petrus itu tetap berada di pusat kehendaknya, yaitu sama seperti yang Tuhan inginkan juga dalam hidup kita. Ya, ini kadang-kadang saya sedih mendengar, ya, itu ada yang bersaksi dia dulu pendeta, tapi sekarang dia sudah meninggalkan imannya, dia sudah meninggalkan Yesus, dia sudah menyangkali Yesus. Ada yang seperti itu ya kita bisa temukan di YouTube. Ada juga yang mungkin dia tidak meninggalkan atau belum, ya, dia tidak meninggalkan Yesus dalam pengertian dia berpaling kepada iman yang lain, tetapi dia sudah tidak pernah ke gereja, dia sudah tidak pernah lagi membaca Alkitab, dia tidak lagi punya kerinduan untuk bersekutu dengan itu saudara seiman, dia tidak lagi punya kerinduan untuk bersaksi kepada orang lain, ya, dia tidak lagi punya kerinduan untuk memenangkan jiwa-jiwa, dia tidak lagi tertarik dengan hal-hal spiritual. Dia tiap hari hanya memikirkan bagaimana mendapatkan uang, ya, mendapatkan kekayaan. Ya, dia lupa bahwa ketika dia meninggalkan dunia ini, dia mati. Ya, bahkan 5 perak pun, bahkan sepotong batu pun dari properti yang dia miliki, tidak akan dia bawa kepada kekekalan. Semua akan ditinggalkan. Tapi kenapa orang begitu sibuk dengan mencari kekayaan? Ya, itu dunia kita tuh. Orang dianggap berharga, orang dianggap bernilai kalau dia kaya. Kalau dia miskin, ya, tidak dipandang sebelah mata. Nah, di dalam bagian ini Tuhan Yesus mau memperlihatkan kepada Simon Petrus. Ya, ketika dia bertanya, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? More than this. Semua ini maksudnya apa? Semua ini maksudnya Tuhan Yesus memperlihatkan kepadanya, apakah engkau lebih mengasihi aku lebih daripada perahu yang kau miliki, lebih daripada jala yang kau pakai untuk menangkap ikan, lebih daripada danau yang ada ikannya atau banyak ikannya, ya, yang menjadi tempat engkau menjalankan profesimu, lebih daripada teman-temanmu sesama pelayan, lebih daripada profesimu sebagai nelayan. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Ya, dengan kalimat ini, ya, dan itu diulangi lagi kan, ayat yang ke-16 juga, Tuhan Yesus bertanya untuk kedua kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Jadi itu kata yang dipakai di situ adalah agape. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, Tuhan Yesus sebetulnya sedang mengingatkan Petrus, engkau pernah berkata kepadaku, Tuhan, sekalipun mereka semua murid-murid yang lain meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan memberikan nyawaku kepadamu. Ya, Tuhan Yesus pernah apa? Itu Petrus pernah ngomong seperti itu kepada Yesus. Aku akan memberikan nyawaku kepadamu. Dan itu berbicara tentang kasih yang berkorban. Kasih yang rela memberikan nyawa, dan itulah yang disebut kasih agape.
Tapi ketika Yesus bertanya kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Artinya kau rela memberikan nyawamu? Petrus menjawab apa? Dia bilang, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau. Dia tidak menjawab, aku mengasihimu. Dia tidak pakai kata agape, tapi dia pakai kata filia. Jadi itu derajatnya lebih rendah. Kasih antar saudara. Filia. Benar Tuhan, aku menyayangimu sebagai saudara. Kemudian Tuhan Yesus tanya lagi, Simon anak Yunus, apakah kau mengasihi aku? Kembali pakai kata agape. Ya. Kemudian itu Simon, dia menjawab, dia nggak berani menjawab dengan pakai kata agape. Dia bilang, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau. Dia pakai kata filia. Kali yang ketiga Tuhan Yesus, dia menggunakan kata filia. Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Simon anak Yunus, apakah engkau menyayangi aku? Dengan kata lain, Yesus bertanya kepadanya, apakah benar engkau ini saudaraku? Apakah engkau mengasihiku sebagai saudaramu? Dan kalimat itu membuat Petrus sedih. Apakah engkau menyayangi aku? Ya, mendengar pertanyaan itu, dia menjadi sedih, maka Petrus berkata kepadanya, Tuhan, engkau mengetahui segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku menyayangimu. Yesus berkata kepadanya, berilah makan domba-domba. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan ke tempat yang engkau inginkan, namun ketika engkau bertambah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat pinggangmu dan akan membawamu ke tempat yang tidak engkau inginkan. Yesus mengatakan hal itu untuk menunjukkan dengan cara kematian seperti apa Petrus akan memuliakan Elohim. Dan setelah mengatakan hal itu, Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Ya, ini adalah sebuah paradoks. The opposite. Ya, kalau Anda melihat di dalam ayat yang ketiga, Simon Petrus berkata kepada murid-murid yang lain, aku pergi menangkap ikan. Mereka berkata kepadanya, kami juga ikut pergi bersamamu. Kami ikut pergi bersamamu. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengkonseling Petrus, dan dia berkata kepada Petrus, tapi juga kalimat ini ditujukan kepada murid-murid yang lain. Setelah mengatakan hal itu, Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Ikutlah aku. Ikutlah Yesus. Dengarkanlah apa yang kukatakan dan taatilah. Taatilah apa yang kukatakan. Lakukan itu di dalam kehidupanmu. Aku sudah menetapkanmu menjadi penjala manusia. Tetaplah jadi penjala manusia. Aku sudah menetapkanmu menjadi anakku, kata Tuhan. Tetaplah menjadi anakku, jangan berpaling ke lain hati. Aku sudah memanggilmu, aku sudah menyelamatkanmu. Ya, aku sudah menetapkanmu menjadi penyembah-penyembah Elohim. Jadilah penyembah-penyembah Elohim. Ikutlah aku, kata Tuhan. Jangan mengikut yang lain ya. Ini juga kalimat yang sama yang Yahweh katakan kepada orang Israel. Ya, karena mereka selalu jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Jangan pergi ke Mesir. Ya, jangan beribadah kepada dewa-dewa Mesir. Jangan beribadah kepada dewa-dewa Asyur. Jangan beribadah kepada Molok, Ashtoret, Dagon, dan sebagainya. Baal, dan sebagainya. Tuhan berkata kepada orang Israel, ikutlah aku. Ikutlah aku, maka kamu akan hidup. Ya, nah, jadi ini juga yang harus senantiasa kita ingat ya di dalam kehidupan. Ya, mari kita memandang Tuhan Yesus saat ini ya, dan memfokuskan pikiran kita, segenap kekuatan kita, energi kita. Untuk apa? Untuk melayani Dia. Ya, ingat semua yang dalam dunia ini akan kita tinggalkan. Ya kan? Ya, istri kita, suami kita, anak-anak kita.
profesi kita, uang kita, mobil kita, motor kita, rumah kita, semua akan kita tinggalkan. Dan ada satu yang terbaik ya, di dalam alam semesta ini, yaitu kalau kita selalu memandang kepada Yesus, karena itulah harta kita yang kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat. Apakah sebelum kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini, apakah ada yang ingin didoakan? Ada yang khusus doa syafaat yang ingin dinaikkan? Baik, kalau tidak ada, mari kita menaikkan doa syafaat kita dan juga doa meresponi firman Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berulang-ulang menampakkan diri kepada para murid. Engkau makan di depan mereka. Engkau membuktikan dirimu di hadapan Thomas yang tidak percaya. Engkau melakukan mujizat yang sama seperti yang engkau lakukan 3,5 tahun ketika engkau memulai pelayananmu dan memanggil murid-murid yang pertama untuk menjadi penjala manusia. Tapi ketika mereka meninggalkan panggilan mereka, engkau panggil mereka kembali. Engkau panggil mereka kembali ya Tuhan. Dan engkau restorasi, engkau pulihkan mereka. Engkau ingatkan supaya mereka berada di pusat kehendak. Engkau ingatkan Simon Petrus supaya dia tidak boleh lebih mengasihi semua yang lain dibandingkan dirimu. Supaya dia tidak lebih mengasihi perahunya, jalanya, Danau Galilea, profesinya sebagai nelayan, daripada Kristus yang dia layani dan yang sudah memanggil dia untuk menjadi penjala manusia. Ya Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami saat ini ada di mana. Kalau jalan kami mulai menyimpang, mulai melenceng, mulai tidak tertuju pada titik, pada garis yang Kau sudah tetapkan, Tuhan ampuni kami. Tuhan kembalikan kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau pulihkan semua anak-anak-Mu yang beribadah melalui media Zoom ini. Kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa kami, berkatilah bangsa kami. Khususnya di mana situasi politik mulai memanas oleh karena kampanye-kampanye calon presiden. Tuhan Engkau terus menjaga bangsa kami supaya bangsa kami tetap kuat, tetap saling bergotong royong, dan jauhkanlah bangsa kami dari roh kebencian dan perpecahan. Kiranya damai-Mu turun atas bangsa Indonesia. Berkati pemerintah kami, pemerintah Jokowi, yang sampai tahun depan akan menyelesaikan masa kepemimpinannya. Berikan dia urapan yang khusus. Begitupun semua pembantu-pembantunya, para menteri. Berikan hikmat khusus sehingga semua kebijakan-kebijakan yang ditetapkan mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan berkat bagi bangsa kami, mendatangkan berkat bagi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkatilah bangsa ini Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu di seluruh dunia dan juga yang ada di Indonesia supaya gereja-Mu menyuarakan suara kenabian. Berkati semua orang-orang tua kami pada masa tua mereka, Opa Effendi, Mama di Cempaka Putih, juga
orang tua kami, baik yang ada di Surabaya, yang ada di Pekanbaru atau di Dumai, dan siapapun Tuhan yang kami ingat. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan semua orang tua kami dalam masa tua mereka. Berikanlah kesehatan, berikan damai sejahtera. Ingatkan mereka sampai masa tua mereka, Engkau tetap menggendong mereka. Engkau tetap menggendong mereka. Dan sampai masa tua mereka masih tetap dapat melayani Tuhan. Mereka dapat tetap berbuah bagi Tuhan. Berkati semua orang tua kami dalam masa tua mereka. Begitu juga Tuhan, kami menyerahkan semua anak-anak kami yang masih sekolah Tuhan, baik di playgroup, SD, SMP, SMA, di perguruan tinggi. Tuhan tolong mereka, buat mereka berhasil dengan studi mereka Tuhan. Begitu juga untuk anak kami Cora yang sedang mencari pekerjaan, juga Sarah, kami doakan Tuhan kiranya Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik buat mereka. Setiap kami di dalam pekerjaan kami, Tuhan tolong. Tuhan tolong supaya apa yang kami pegang berhasil. Semua yang kami pegang berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah di sepanjang jalan kami boleh bertemu dengan orang-orang yang Tuhan pilihkan. Akan semakin membuat kami naik tinggi. Diberkati dan juga hidup kami memberkati. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami, seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama, marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan mengakhiri dan kita akan menerima berkat, mari kita menaikkan satu pujian, Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu
anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera bagi saudara-saudara, juga kasih beserta iman dari Elohim, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah beserta semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kekekalan. Amin. Pujilah Khalik semesta. Amin. Mari kita bersaat teduh.